Bapak masyarakat, Pak Haji Darobi. Alhamdulillah syukur pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di Desa Pemetung Kasuki, tepatnya di Balai Desa, dalam rangka saya saat ini Pak sedang melaksanakan program doktoral sampai dengan bab 4 untuk disertasi. Makanya kami mau mengadakan wawancara dengan bapak-bapak sekalian sehubungan dengan disertasi yang kami laksanakan saat ini, Pak. Saya mengambil judul Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Oku Timur berdasarkan kearifan lokal. Nah, ini yang akan kita gali. Kenapa saya mengambil judul ini, Pak? Saya ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Syukur-syukur bisa nanti disertasi saya ini bisa diangkat di tingkat nasional untuk bagaimana menjalin suatu kerukunan umat beragama. Karena saat ini diakui atau tidak, Bapak-bapak sekalian, isu-isu masalah agama itu masih terjadi di beberapa tempat. Maka saya ingin di dalam disertasi ini nanti akan ada penemuan baru bagaimana regulasi masalah kerukunan ini benar-benar bisa tercipta di negara yang kita cintai ini, Pak. Jadi saya menitik beratkan kerukunan umat beragama berciri khas kearifan lokal. Jadi kearifan lokal yang kita ambil di sini, Pak, diantaranya adalah masalah kenduri, terus ruwata, terus sambatan. Nah, ini yang kita ambil, Pak. Nah, apakah nanti dari kearifan lokal seperti kebiasaan ruwatan, kenduri, rewang, dan sambatan itu bisa mengakrabkan di antara kita itu, Pak. Ini yang akan kita ambil datanya dari bapak-bapak sekalian. Nah, mudah-mudahan hasil wawancara ini nanti ini bisa memperkaya daripada disertasi yang sedang kami buat ini, dan kami bercita-cita, Pak, kalau bisa akhir 2022 ini bisa selesai. Kalau seandainya atau belum selesai di awal 2003 ini bisa selesai. Makanya saya mengambil sampel untuk desa ini ada 7 desa. Ini yang terakhir, Pak, untuk wawancara. Yang 6 desa sudah, tinggal ini yang terakhir. Besok pagi saya akan menemui Pempes yang ada di Sidepudi, terus Pak Bitsu dan beberapa tokoh yang lain secara perorangan. Kalau untuk guru yang dikenal, nanti saya minta dengan Pak Haji Darobi nanti bagaimana tanggapannya. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi saya langsung saja, Pak. Ini nanti ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Nanti saya lemparkan kepada misalnya dari tokoh umat Hindu, tokoh masyarakat, dari kampung desa, dari tokoh agama Islam, bagaimana. Nah, yang pertama, Pak, saya akan menggali masalah kerukunan agama di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ini saya minta dari Bapak tokoh dari agama Hindu. Pertanyaannya, Pak, apa yang Bapak rasakan kerukunan umat beragama di wilayah Pemetung Kasuki ini, Pak, berkenaan dengan yang di kondisi saat ini? Assalamualaikum, Pak. Swastiastu, Astung Karir di Hindu, Pak. Dalam Islam, alhamdulillah. Yang kami rasakan khususnya di Pemetung Kasuki, desa yang kita cintai ini, Pak, Astung Karir, alhamdulillah, simekrame antara Muslim dengan Hindu berjalan sebagaimana mestinya. Kita saling jaga, saling menghargai. Bagaimana caranya biar kami merasa nyaman tinggal di Pemetung Kasuki. Jadi itu betul berdampingan saling menghormati, Pak.
ya. Nggih, Pak. Nggih. Ya Astungkara Pak, nggak ada kendala Pak. Yang menyambung aja kok Pak. Ya. Apa namanya, Astungkara? Astungkara. Alhamdulillah. Jadi yang ibu Pak di sini berapa persen Pak? Sekitar 60 kakak Pak. Oh 60 kakak. Nggih. Jadi dengan 60 kakak ini bagaimana pelayanan pemerintah desa terhadap agama Hindu? Ya Astungkara Pak. Berjalan sebagaimana mestinya. Istilahnya tidak dianatirkan, tidak Pak ya, pokoknya Ada. berjalan sesuai dengan aturan. Terima kasih. Yang kedua Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, apa saja yang menjadi persoalan dalam membangun kerukunan umat beragama di pembentukan ini? Ya Astungkara alhamdulillah tidak ada kendala kok Pak. Oh, jadi tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kan, ya? Nggih, Pak. Nggih. Yang ketiga Kak, berdasarkan pengalaman Bapak, apa saja yang melatar belakangi riak-riak terjadinya perpecahan? Adakah yang tanda-tanda ataupun yang bakal akan menimbulkan perpecahan di antara kita? Selama ini yang saya tinggal di sini Pak, yang saya rasakan, yang saya lihat, yang saya dengar, tidak ada kok Pak. Jadi sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada kendala. ya, Iya kan ya? Iya. ya, Kan tidak ada kendala. sampai saat Antara Muslim dengan Hindu, antara Kristen dengan Hindu, Muslim dengan tidak ada kendala. Berjalan Serasi. macam Iya. ya. Alhamdulillah Pak. tidak ada ya Pak ya. Ya. Yang nomor 4 Pak, siapa saja aktor yang berperan dalam menyelesaikan persoalan kerukunan beragama seandainya di wilayah Bapak itu ada gesekan? Pertama Pak Tokoh. Kedua wadah. Jadi tokoh agama ya, Ya. tokoh agama, ketua ada. G. Ini menurut Hindu kan Pak? Ya. Ya. Itu kan itu Pak. Ya, jadi tokoh agama dan ketua ada. G. Ini yang berperan andai kata terjadi gesekan ya Pak. G. Pak. G. Yang terakhir Pak, apakah peran aktor tersebut berdampak dalam meminimalisir riak-riak perpecahan? Jadi apakah tokoh itu memang merupakan sentral? Andai kata terjadi perpecahan, pasti dengan kehadiran tokoh agama dan ketua adat itu bisa selesai Pak? Bisa Pak. Bisa selesai ya? Bisa. Diyakinkan bisa selesai ya? Yakin bisa. Masalahnya mereka itu bertanggung jawab penuh dengan kelompok mereka Pak. Jadi makasih Bapak. Jadi masalah keagamaan dari umat Hindu ternyata yang pertama saling menghargai, rukun, berdampingan, ya Pak ya. Yang kedua tadi tidak ada kendala di desa ini, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda untuk terjadinya perpecahan. Seandainya terjadi gesekan, yang berperan adalah tokoh agama, tokoh adat, itu yakin bisa menyelesaikan Yakin hal Pak. itu. Ya. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Betul setuju. Bapak Ketut Setuju. Sutejo. Apa namanya sih? Ketua apa namanya? PHDI. PHDI. Oh, PHDI Kecamatan BPP. Ya kalau lebih dekatnya wakil ketua 1 PHDI itu Timur. Koko Timur. Oh, ketua 1 Pak ya. Wakil Wakil ketua 1. Alhamdulillah. Nah, terus yang kedua Pak, yang kedua ini saya akan menggali nilai-nilai kerukunan beragama berbasis kearifan lokal. Nah, jadi yang kearifan lokal tadi saya ambilkan tadi adalah masalah kenduri, masalah ruatan, rewang, dan sambatan tadi Pak. Apakah dengan keempat ini benar-benar masyarakat itu bisa saling baur, saling menghargai itu Pak ya? Iya. Nah mungkin saya untuk menggali kearifan lokal ini saya ambilkan dari Bapak sebagai tokoh ya Pak ya, tokoh masyarakat Pak ya. Iya. Bisa dibilang tokoh masyarakat wilayah. Maaf ya, Komering. Iya, oh Bapak dari Komering. Iya. Nah,
bisa Pak Molotin nanti bisa ini Pak ya. saling menyambung. Nah, kearifan lokal. Langsung saja Pak untuk pertanyaannya. Apa yang Bapak nilai atas tradisi yang berkembang di Oku Timur? Jadi menurut pengamatan kita, apa-apa saja yang bisa kita katakan sehubungan dengan tradisi ruatan ada Pak ya di Pemetung ya? Ada ruatan, kenduri ada Pak ya? Ada rewa dan sambatan. Bapak yang dirasakan, yang dialami biasa-biasa saja Pak, maksudnya lancar, ya, berjalan masih berguyur, ya. Nah, jadi dengan adanya 4 macam kearifan lokal yang saya ambil ini Pak, yang Bapak rasakan, apakah memang benar ini bisa memupuk rasa kekeluargaan di antara umat pemeluk agama ini Pak? Ya, jadi Ya, sangat mengeratkan. Sangat mengeratkan Pak ya. Kearifan lokal yang 4 ini. Seluruh umat kan diundang. Sangat mengeratkan. Yang kedua Pak, apakah masyarakat di desa Bapak masih memegang teguh nilai-nilai tradisi yang 4 tadi Pak? Masih Pak ya, masih kental Pak. Masih kental. Baik itu Islam, Hindu, ya. Kristen itu Masih. sama Pak, sama. Jadi masih kental Pak ya. Iya. Nggak bisa dihilangkan itu. Masih kental. Jadi nggak bisa Nggak bisa dihilangkan. itu Pak. Itu warisan nenek moyang itu. Merupakan keluarga keluarga. Ya, tidak bisa dihilangkan. Oke Pak. Jadi memang ini kalau bisa harus lebih ditingkatkan Pak ya. Iya. Yang berikutnya, dampak positif apa saja yang dirasakan masyarakat dengan adanya tradisi yang terus dilaksanakan di Desa Pemetung ini?